Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu, hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan secara khusus adik-adik yang akan menerima sakramen Maha Kudus yang pertama. Apa yang akan kita lakukan dengan menerima tubuh Kristus, menerima darah Kristus, adalah undangan Allah yang tidak pernah berhenti agar hidup kita dikembalikan sebagaimana seperti semula ketika Allah menciptakan manusia. Dikembalikan kepada sejatinya manusia. Tetapi tidak hanya itu. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita diberi jalan, diberi bantuan agar hidup kita makin hari makin menyerupai hidup Yesus. Tidak hanya menyerupai, tapi hidup kita makin hari juga menjadi makin dekat, makin menyatu dengan hidup Tuhan. Maka Ekaristi tidak kita pahami hanya sebagai sebuah ibadat liturgi. Lalu setelah konsekrasi dan komuni selesai, itu yang paling penting, lalu kita pulang bisa ngomong-ngomong sambil duduk. Bukan itu. Yang menjadi penting bagi kita bahwa seluruh Ekaristi adalah sebuah kehadiran kita di hadapan Allah. Kita bersyukur, mengakui kerapuan kita,
kita dipanggil untuk masuk di dalam hidup Yesus dan juga mewartakan Yesus. Maka apa yang ditulis oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama itu juga rumusannya persis sama dengan apa yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Injil Lukas, Markus, Matius. Rumusannya Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memberkati, memecahkan itu dan memberikannya kepada murid, berkata, inilah tubuhku, makanlah. Demikian juga dengan piala. Mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lalu lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi setiap kali kita ekaristi, kita tidak hanya mengenangkan dalam arti kelingan atau mengingat yang dulu, tetapi menghadirkan kembali peristiwa Yesus yang memberikan diri. Sekaligus memberi ruang penyataan iman kita bahwa hidup kita sekarang harus menjadi seperti hidup Yesus, diarahkan ke sana. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka pengarahan hidup Yesus pada para murid adalah agar kita itu juga berani dalam bentuk-bentuk yang konkret, nyata di dalam hidup sehari-hari menjadi tanda kutip makanan, menjadi minuman. Artinya menjadi sesuatu yang boleh digunakan demi kebahagiaan, demi keselamatan orang lain. Seorang ibu menjadi sarana keselamatan bagi anak-anaknya. Istri menjadi sarana keselamatan suami. Suami menjadi sarana keselamatan dan menghadirkan keselamatan bagi istrinya. Bapak ibu menjadi sarana dan kehadiran keselamatan bagi putra-putrinya. Dan anak-anak pun menjadi sarana dan kehadiran keselamatan Allah pada orang tuanya. Demikian juga kita menjadi sarana dan kehadiran keselamatan Allah pada sesama kita. Itulah yang disebut dengan hidup ekaristis. Ekaristi tidak hanya berhenti di dalam altar, di dalam gereja, tetapi menjadi hidup kita itu dijiwai oleh misteri ekaristi itu. Bagaimana kita bisa belajar dari situ? Menjadi hidup ekaristis yang berani mengatakan kepada orang lain, ini hidup saya, pakailah. Ini kemampuan saya, pakailah. Pada tahun 2015, pada bulan Oktober tanggal 15, ada seorang nelayan yang berusaha untuk membantu 2 orang turis yang terjebak dalam lumpur. Mari kita lihat klip ini, video pendek ini. Bagaimana seseorang bahkan yang tidak mengenal Yesus bisa menghayati, bisa menghidupi menjadi penyataan hidup ekaristis. Mari kita lihat. Ini nelayannya. 2 orang ini terjebak dalam lumpur.
mau bopong ya abot ya, orangnya gemuk gitu ya. Ini adalah pasangan dari Norwegia. Satu cara tidak berhasil, mencari cara yang lain. Lihat apa yang dikerjakan oleh nelayan muda ini. Ia tertelungkup di tanah lumpur dan membiarkan dirinya menjadi tumpuan untuk diinjak, sehingga yang pertama perempuan ini bisa bangkit. Dan itu dilakukan berikutnya kepada Bapak yang sudah lebih senior ini. Dan apa yang terjadi? Tertolonglah kedua orang itu. Dan setelah selesai dia melanjutkan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, apa artinya hidup ekaristis? Dan kita orang-orang yang menerima rahmat luar biasa, menerima tubuh dan darah Kristus, mestinya kita itu dihidupi dengan kekuatan dan roh Tuhan sendiri. Dan itu akan kita munculkan, kita bentuk, kita ungkapkan dalam keberanian kita menjadi penyelamat, menjadi penolong, menjadi pembantu orang lain. Dan itu bisa kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, pakailah hidupmu untuk membantu orang tua. Bapak Ibu, pakailah hidup Bapak Ibu untuk keselamatan putra-putri panjenengan, gereja, dan untuk keselamatan masyarakat. Maka misteri tubuh dan darah Kristus bukan berhenti ketika kita berjejer antrean menerima komuni, tetapi perayaan tubuh dan darah Kristus adalah perayaan iman yang akan membawa kita dalam hidup sehari-hari berani berbagi. Inilah hidupku, pakailah. Amin.